Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Tentang budidaya tanaman melon dalam greenhouse, ada berbagai metode tanam yang bisa diterapkan. Mulai dari penggunaan bedengan seperti metode konvensional, metode polybag dengan penggunaan kokopit, dan dengan menggunakan sistem hidroponik. Metode bedengan secara konvensional dan penggunaan polybag isi kokopit merupakan metode yang sering kami temui. Dari berbagai metode tanam ini, tentu ada kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Mulai dari daya tumbuh, masalah hama dan penyakit, tentu setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Berikut ini akan kami coba bahas kelebihan dan kekurangan metode tanam melon dengan bedengan di greenhouse dan metode tanam menggunakan polybag isi kokopit. Yang pertama, dari segi potensi buah. Berbicara masalah potensi buah, tentu tidak lepas dari penyerapan nutrisi. Hasil dari kami berdiskusi mengemukakan bahwa budidaya melon dengan bedengan di greenhouse menghasilkan kemungkinan potensi bobot tonase lebih besar daripada melon yang ditanam menggunakan polybag isi kokopit. Hal ini mungkin karena jangkauan penyerapan nutrisi yang lebih bebas dan luas dengan metode bedengan secara konvensional. Sedangkan dengan polybag, perkembangan akar tidak sebebas apabila menggunakan bedengan. Akar yang berkembang semakin maksimal, tentu penyerapan nutrisi akan menjadi lebih banyak. Dan tentu ini akan berkorelasi baik dengan pengisian buah. Yang kedua adalah penularan penyakit. Masalah penyakit yang sering meresahkan budidaya melon dalam greenhouse adalah masalah layu bakteri dan fusarium. Penyakit ini timbul apabila adanya inokulum penyakit, lingkungan tumbuh yang mendukung, dan adanya inang yang bisa diinfeksi. Penyakit ini merupakan penyakit tular tanah dan bisa menular lewat aliran air. Perbedaan media tumbuh, tentu masalah penularan penyakit yang ditimbulkan juga berbeda. Pada metode tanam dengan bedengan, penyakit layu bakteri dan layu fusarium bisa menular menyebar dari satu tanaman ke tanaman lainnya dengan leluasa. Hal ini karena lajur bedengan dari satu tanaman ke tanaman lain menyambung dalam satu bedengan, sehingga penularan melalui air dan tanah potensi menyebarnya semakin tinggi. Berbeda dengan metode polybag, penyebaran penyakit layu bisa lebih dikontrol. Hal ini karena setiap tanaman hidup dalam polybagnya masing-masing. Tentu jika terjadi masalah layu, polybag tanaman yang layu bisa diisolasi atau dipindahkan ke tempat lain untuk meminimalkan penularan, sehingga tentunya bisa memutus rantai penyebaran penyakit ini. Yang ketiga adalah dari segi biaya. Dalam usaha budidaya pertanian, aspek biaya menjadi pertimbangan yang sangat penting karena sejatinya usaha budidaya pertanian adalah untuk mencari untung. Hasil dari kami diskusi mengemukakan bahwa budidaya melon dengan sistem polybag cenderung relatif memiliki harga yang lebih tinggi ketimbang metode bedengan konvensional. Hal ini karena media tumbuh seperti kokopit yang setiap beberapa periode tanam perlu penggantian dan harga kokopit sendiri yang relatif cukup mahal. Selain itu, dengan media polybag isi kokopit menghendaki untuk setiap hari disuplai nutrisi dengan sistem vertigasi. Tentu untuk hal ini ada biaya sendiri yang harus dibayar. Untuk skala bedengan, biayanya kami rasa cenderung relatif lebih murah. Hal ini karena media tumbuh yang digunakan menggunakan tanah. Selain itu, untuk harga biayanya juga bisa lebih disetting atau adjustable berdasarkan keinginan. Ingin dibuat hemat atau keluar biaya lebih, ini bisa lebih disetting. Untuk pupuk dasar yang digunakan bisa memilih banyak opsi yang terjangkau. Pupuk-pupuk yang digunakan bisa menggunakan pupuk yang beredar di pasaran atau homemade membuat POC sendiri, sehingga harganya bisa lebih disetting berdasarkan metode budidaya. Yang keempat adalah efisiensi penggunaan lahan. Apabila ingin melakukan penanaman dengan jumlah tanaman yang lebih banyak, penggunaan metode polybag dapat diterapkan. Satu polybag bisa ditanami satu bahkan dua. Ukuran polybag bisa menggunakan 40x40 atau 40x50 atau lebih besar dari ini. Jadi lebar setengah meter saja bisa menampung 1-2 tanaman. Berbeda dengan sistem konvensional bedengan yang lebar bedengan kurang lebih 120 hingga 150 cm, tentu untuk efisiensi penggunaan lahan lebih condong ke penggunaan polybag. Selain itu,
Penggunaan polybag juga memungkinkan untuk dilakukan pemindahan dan penataan lokasi walaupun sudah ditanami. Tetapi memang pemindahan penataan tanaman ini biasanya dilakukan saat tanaman masih kecil. Jadi semisal dirasa penataan lahan kurang efisien dan kurang rapi, setting tempat bisa lebih di-adjustable atau disesuaikan. Yang terakhir adalah nutrisi yang lebih terkontrol. Kontrol nutrisi menjadi hal yang sangat penting dalam proses budidaya tanaman. Terkadang, pemberian satu unsur yang sangat berlebih dapat menekan unsur lainnya. Cara budidaya tanaman melon yang menggunakan polybag isi kokopit memiliki kelebihan nutrisi yang lebih terkontrol. Hal ini karena nutrisi yang diberikan hanya mengandalkan sistem vertigasi yang tentu dari segi ppm, EC, dan kandungannya sudah dirancang dahulu sebelum diberikan. Sehingga maka akan lebih terkontrol dan antagonistik antar unsur hara akan lebih diminimkan. Berbeda dengan sistem bedengan yang menggunakan pupuk dasar dan pengolahan tanah terlebih dahulu, cenderung untuk kontrolnya tidak sebagus pada sistem polybag. Hal ini karena pada tanah dan pupuk organik yang diberikan sudah memiliki unsur haranya tersendiri. Maka dari itu, untuk kontrol nutrisi dalam bedengan lebih mengedepankan jumlah pupuk yang dimasukkan. Susah mengontrol nutrisi dalam metode bedengan karena faktor dari media tanah dan berbagai pembenah tanah yang sudah memiliki kandungan unsurnya tersendiri. Untuk memudahkan dalam mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan masing-masing metode, kami sudah membuat tabel sebagai berikut. Ini adalah hasil kesimpulan kami. Jika teman-teman ada kesimpulan lain, mari nanti coba kita berdiskusi melalui kolom komentar. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan mengenai apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Untuk metode budidaya melon dengan sistem bedengan memiliki kelebihan yaitu kemungkinan potensi tonase buah lebih tinggi dan biaya yang cenderung lebih murah. Sedangkan kekurangannya yaitu penyakit tular tanah menjadi lebih leluasa menyebar, penggunaan lahan kurang efisien, tak dapat dipindah, dan nutrisi yang kurang terkontrol. Untuk metode budidaya melon dalam polybag kokopit memiliki kelebihan antara lain penyakit tular tanah bisa dikontrol, efisiensi penggunaan lahan dan tanaman dapat dipindah, serta nutrisi yang lebih terkontrol. Sedangkan kekurangannya adalah kemungkinan potensi tonase yang tidak setinggi bedengan dan biaya yang cenderung lebih mahal. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.